Mungkinkah pemilik ritual Asmaropati ini sudah diwariskan pada keturunannya yang lain? Tapi kenapa aku tak mendapatkan gambaran sosoknya? Mungkinkah dia melindungi diri seperti Mas Bagus sehingga ruahku tak mampu menembusnya? Sementara itu gelegar petir menyambar tak jauh dariku. Kilat cahaya itu membutakan mata. Detik itu juga firasatku semakin buruk. Sesuatu sudah terjadi. Bahaya, cepat. Kata-kata itu berputar seperti biang lala. Aku kembali berlari secepat mungkin. Meski terjungkal karena menghantam sebuah nisan, aku bangkit tak peduli dengan semua lukaku yang kembali nyeri. Dari jauh, kerumunan di bawah tenda itu membuat perasaanku semakin kalut. Pak Debas yang pertama menyadari segera mendekat dan menyambutku. Gema tangisan Adis membuatku semakin ketakutan. Semoga saja firasatku salah. Sayang, harapanku itu dihempaskan kenyataan. Adis tergugu saat melihat datang, tangisnya kembali pecah. Wanita itu bahkan hampir kehilangan kuasanya. Mas, Aji gak ada di kamar. Aji hilang, Mas. Adis memukul dadanya berulang kali. Sedangkan di sudut yang lain, bapak menangis sendiri menyesali kegagalan. Kegagalannya dalam menjaga. Kalau ibu, peduli setan. Sosoknya bahkan tak terlihat di sini. Aku pikir mereka hanya mengincar Sukma Aji. Ternyata perkiraanku salah. Dari awal semua itu hanyalah jebakan. Dengan bodohnya semua terjadi begitu saja. Aji, darah dagingku menghilang. Aku bersimpu tak berdaya. Tolong katakan ini semua hanya mimpi. Namun teriakan Adis dan isakan bapak membuatku kembali menelan kenyataan yang pahit. Aku gila. Hanya sekejap mata, semua usahaku untuk kembali tegar hancur begitu saja. Benteng tekad yang aku bangun untuk menahan semua ingon itu jebol. Iblis-iblis itu menjerit bersahutan, melantangkan kata Pati yang menggema dalam relung dadaku yang terguncang. Aku seperti bom waktu yang meledak. Sumpah serapahku tumpah di hadapan semua orang dan tangisan Adis seperti bensin menyambar kewarasanku. Puluhan kata sabar yang mereka ucapkan hanya seperti angin yang menghempas tebing karang. Seperti kesetanan, aku berlari masuk ke dalam. Tak peduli tubuhku yang basah kuyup dan kedinginan. Kamar itu kosong, meninggalkan bantal guling yang masih hangat. Anakku belum jauh. Suara Pak Debas segera meminta semua orang berpencar mencari Aji. Mereka bersahutan, melantangkan namanya. Sedangkan isakan Adis semakin menjadi bersahutan dengan kata sabar yang terus bapak ucapkan. Adis pasti jauh lebih terluka. Dia ibunya. Dalam nafas yang memburu, aku memeriksa seluruh ruangan. Nihil. Sosok mungil itu tak ada sekalipun. Aku sudah mencari seluruh penjuru hingga di dapur. Ibu, wanita itu berdiri mematung di depan pintu yang terbuka. Pikiran buruk itu terlintas, tapi tak aku pedulikan. Aji yang terpenting. Aku meraih senter di samping pintu kayu, keluar sambil mengarahkan cahaya itu menyapu kegelapan, berharap sebuah titik terang yang bisa aku temukan. Tepat dekat batang pohon kelapa, sebuah jejak telapak kaki kecil mengarah ke kebun pisang yang gelap. Aji, dia berjalan sendirian dalam hujan di tengah malam. Apa yang terjadi? Aku mengikuti jejaknya. Sesekali mengusap wajah yang basah, juga menahan deru amarah yang luar biasa. Meski beberapa kali jejak itu menghilang tergerus air hujan, tapi aku segera menemukan jejak yang lain. Tanpa putus asa, terus mengurutnya hingga mengarah ke rumah tetangga. Aku bertahan sekuat tenaga untuk tetap waras. Sekalipun firasatku mengatakan hal yang paling buruk, aku berdoa tanpa henti, meminta sepenuh hati, jika hal itu tak pernah terjadi. Kali ini aku benar-benar berharap Tuhan akan mengabulkannya. Meskipun jiwaku sudah berlumur dosa, tapi aku mohon sekali ini saja, Tuhan, aku mohon kabulkanlah. Jangan sampai mereka mendapatkan Aji. Kecemasan memukul relung dadaku berulang-ulang, dan ketakutan luar biasa membayang. Bagaimana jika aku sampai kehilangannya? Semua itu terus bergemuruh, dan bisikannya hidur ganti mendayu lirih. Anak lanang, jaler salim, dilelakno. Sendu dan pilu seakan iblis dalam diriku juga merasakan sakit sama. Tidak,
Aku tak akan pernah merelakan Aji sampai kapanpun. Sekali lagi aku berusaha menentang firasatku, berharap sekuat tenaga jika semua itu hanya prasangka, juga pikiran burukku saja. Aji, dia masih di sini. Telapak kaki kecil itu terus mengarah ke halaman rumah yang lain, sendirian, dan menghilang tepat di pinggir jalan aspal di sisi rumah tetangga yang cukup jauh. Sesuatu atau seseorang menuntunnya kemari. Aku melihat ke semua arah, berharap siluetnya masih terlihat. Tapi hanya ada rinai hujan yang terbungkus kegelapan, juga kilat dan guntur yang sesekali datang. Sahutan beberapa orang terdengar lama dari arah berlawanan. Emosiku meluap. Sambil terus berlari aku menjerit memanggil Aji. Menyusuri aspal ke arah ujung desa yang lain, nihil. Tak putus asa aku kembali ke areal pemakaman, berharap menemukan petunjuk, tapi tak ada apapun. Aku terus berlari, berteriak memanggil namanya, malaikat kecilku. Menyusuri jalan dan kebun seperti orang gila, menerjang apapun, hingga suara seseorang memanggil namaku berulang kali. Secerca harapanku datang, berharap jika pria ini membawa kabar jika Aji sudah ditemukan, tapi semua itu semakin menyakitkan. Mas Bambang terluka. Seseorang menusuknya saat Mas Bambang berusaha menemukan Aji. Bangsat! Aku berteriak sekuatnya, meluapkan semua amarahku. Dadaku sakit, bergemuruh oleh kebencian. Kenapa tak sedikit pun keadilan Tuhan yang aku dapatkan? Kami bergegas kembali. Tenda pengantin itu ramai, bukan karena sukacita, tapi karena tangis Adis dan gemuruh cemas beberapa pria. Aku mematung tak percaya. Pandanganku terkunci pada pria berkumis yang terbaring tak sadarkan diri. Hujan deras membuat Mas Bambang kehilangan banyak darah. Keadaannya semakin buruk. Darah itu terus merembes, sekalipun Pak Deba sudah menekan lukanya dengan kain kering. Suara deru mesin mobil menyala. Semua terjadi begitu cepat. Beberapa pria segera menggotong tubuh Mas Bambang, melewatiku yang masih terdiam membisu. Semua ini seperti mimpi. Jeritan Pak Debas menyadarkanku. Andra, ojo nekat, tetap tenang. Ritual buyutmu pasti ada yang terlewat. Kenapa mereka menculik Aji? Kenapa mereka melakukan semua ini? Pikirkan, Le. Pria itu bicara lantang. Ayo, bawa masuk ke mobil cepat. Dari balik kemudi, Pak Sigit menjerit tak sabar. Land Cruiser bergegas pergi, menembus hujan dan pekat malam, membawa Mas Bambang yang meregang nyawa. Kini semua orang berhenti berpencar, menyerah, karena Aji sudah tak ada lagi di sini. Seorang pria bergegas menemui pamong desa. Semuanya memburuk. Malam ini benar-benar kacau. Aku sungguh menyesali keputusanku untuk kembali pada Adis. Semua gejolak panas dalam dadaku ini menggelegak, menghantam dinding dadaku berulang-ulang. Untuk pertama kalinya, Nyai Durganti tak menunggangi amarahku. Mungkin saja dia iba, atau karena aku yang sudah sampai titik kesadaranku sebagai manusia. Tuhan, sebenarnya apa rencanamu? Meski susah payah aku berjalan masuk dan memeluk Adis yang terus meratap memanggil nama putranya. Sedangkan di depan pintu, Bapak bersandar begitu saja. Kami terluka, menahan sakit yang merajam. Adis, sabar ya, jangan menangis lagi. Mas, anakku masih kecil, dia ndak tahu apa-apa. Kalau mereka butuh tumbal, Adis saja ndak apa, tapi jangan anakku. Ayo mas, cari Aji mas. Wanita itu bicara di antara isak tangisnya. Namun kata-kata itu membuatku hancur berkeping-keping. Aku sungguh tak kuasa untuk menjawabnya. Aji sudah tak ada di sini. Pria itu sudah membawanya dan melukai Mas Bambang. Diamku membuat tubuh Adis berguncang hebat dalam pelukan. Wanita itu bahkan sampai kesulitan untuk bernafas karena derai tangis juga nyeri ulu hatinya. Aku menyerah, melepaskan pelukanku dan menangkup wajah, terguncang dan menangis begitu saja. Dari semua kemalangan yang aku terima saat ini adalah yang paling sakit. Bahkan belum genap sehari aku memiliki keduanya. Anak itu tak bersalah. Dia hanya sial karena terlahir dengan darahku, itu saja.
Tuhan, aku belum puas bersamanya. Aku masih ingin mendekap tubuh mungil itu lebih lama, tapi mereka merebutnya dariku. Sejak awal mereka ingin menghancurkan semua keturunan Wijaya hingga tak tersisa. Aku menjerit memukul dadaku yang sesak berulang kali. Brengsek! Aji pasti dalam pengaruh dendam. Anak sekecil itu tak mungkin berjalan dalam gelap di tengah deras hujan, apalagi sendirian. Tapi bagaimana mungkin dia bisa dalam pengaruh sihir sementara Raden Setia melindunginya? Arjuno. Aku segera bangkit menuju pesawat telepon di ujung ruangan, menekan nomor terburu-buru. Aku harap pria tegap itu ada di kantor. Suara seorang pria asing menanyakan permintaanku. Kebetulan yang aku harapkan. Nada sambungan berakhir disusul sapaan Pak Ade di seberang. Tanpa jeda, aku mengatakan semua yang terjadi. Mungkin Tuhan mulai iba denganku. Akhirnya, sebuah nama disebutkan. Toto, pria itu sudah tertangkap. Pak Andra tenang dulu. Saya akan bantu dari sini. Besok pagi saya suruh orang untuk menyusul Bapak. Jangan gegabah. Kita pasti menemukan Aji. Mereka pasti memainkan kartu yang sama seperti di Lampung. Kata-kata Pak Ade membuatku semakin geram. Aku pastikan mereka akan membayarnya dengan darah, juga isi perut yang akan aku hamparkan di lantai. Rahangku mengeras di tengah deru nafas yang panas. Perasaan itu kembali datang. Keinginanku untuk melihat genangan merah. Kali ini bukan karena desakan Nyai Durganti ataupun ingon yang ada dalam diriku, tapi karena keinginanku sendiri. Aku menarik nafas dan memejamkan mata, meruak dan mengingat satu persatu kilasan yang aku dapatkan. Kematian Wijaya, pernikahan Papi dengan Bu Yun, Nyi Ireng, semua pengikut Wijaya dan keturunannya, hingga pesan Eyang Damar, juga kata-kata Pak Debas sebelum pergi. Pria nyentrik itu benar, ada yang aku lewatkan. Namun isak tangis Adis membuatku kembali tersadar. Tangisannya yang parau membuat ibu keluar dari kamar. Aku sudah pegal, tapi wanita itu justru membuat aku dan Adis semakin sakit. Luka kami seperti disiram garam. Semua sikap dan ucapannya sungguh menyakitkan. Aku wes ngomong ya wakmu Duk, Andra karo kowe iku temu pati, cecarnya untuk sekian kali. Sebenarnya aku tahu jika ibu juga bersedih, tapi seharusnya dia bisa menahannya. Kali ini saja, sayang, dia malah menghinaku. Saiki delok nek awakmu nglawan karo wong tuwa. Aji ilang mergo bojomu iku nggawa sial. Ibu, bapak kali ini tak bisa menahan amarahnya. Kowe duwe ati apa ora? Anake enek musibah, malah ditambahi sakit atine. Ilingo Bu, Aji iku putumu dhewe. Bapak sudah habis kesabaran, dan aku hanya bisa diam. Keduanya kembali saling menyalahkan. Aku menyerah dengan drama ibu dan memilih membawa Adis ke kamar. Wanita itu juga sudah enggan berkata apapun lagi untuk membela diri. Namun kata-kata ibu semakin pedas. Kali ini dia menghinaku yatim dan segala macam. Hatiku tambah pegal. Siapa yang mau terlahir menjadi anak yatim dan tinggal di panti asuhan? Di dunia ini tak ada satupun yang ingin hidup dalam kemalangan, tapi semua sudah ketetapan Tuhan. Aku membimbing Adis ke kamar, merebahkan tubuhnya di tempat yang sama sebelum Aji menghilang. Terang saja, wangi minyak telon dan juga bantal itu membuat Adis kembali tergugu. Dia terus meracau memanggil Aji berulang kali. Aku terus meminta Adis untuk bersabar, tapi semuanya justru seperti bumerang. Meski enggan, aku membuka lemari untuk mengganti pakaian kami yang basah hingga sesuatu terjatuh dari atas tumpukan pakaian lamaku menjawab semuanya. Kenapa Aji demam? Kenapa Sukma anak itu bisa terlempar ke dimensi astral? Dan alasan Aji dengan mudahnya pergi menembus malam di tengah rinai hujan. Ibu masih menyalak, menunjuk wajah bapak yang sudah merah menahan amarah saat aku datang, lalu melemparkan semuanya di atas lantai. Sedangkan Adis bergegas bangkit menyusulku. Cukup! Teriakku menarik perhatian keduanya.
Seketika mereka berhenti. Wajah wanita itu segera berubah, melihat bungkusan dengan kain hitam. "Ini apa, Bu?" ucapku setenang mungkin. "Ngalih, aku ora gelem ngomong karo awakmu." Wanita ini membela diri. "Ini apa, Bu?" Aku tak sanggup menahan semuanya. Tatapan ibu meredup. Wanita itu menyadari jika dia tak akan bisa membodohiku. Dia membisu. "Ini raja, Bu, sihir. Ibu dapat dari siapa?" Aku masih mencoba bicara setenang mungkin, meski kepalaku sudah hampir meledak. "Iki udah urusanmu." Sudah tahu salah, tapi ibu tetap keras kepala. "Ibu dapat ini dari Bagus, kan?" Raut wajah ibu saat ini sudah bisa menjawabnya. Aku terhempas ke lantai, terkukuh. Aku ingin menghantam wanita di depanku ini, namun kewarasanku rupanya masih tersisa. Aku hanya bisa menangis. Kenapa ibu melakukan ini? Apa karena saya ini yatim dan miskin? Tapi Aji gak salah apapun sama ibu. Dia hanya sial karena terlahir dari seorang ayah yang bodoh seperti saya. Adis menangis, meraung tak kalah hebat. Sedangkan bapak duduk terhempas di kursi tamu, menyesali kebodohan istrinya. Kalau harta yang ibu mau, saya jauh lebih kaya dari Bagus, Bu. Aku mengangkat wajah, menatapnya berani. Wanita itu terang saja kebingungan. Dengan langkah gontai, aku beralih ke atas meja, meraih tas milik Pak Sigit yang dia tinggalkan. Aku mulai melemparkan semua itu di atas lantai. Kertas-kertas itu berhamburan. Puluhan cek kosong yang sudah aku tanda tangan lengkap dengan cap perusahaan. Bukti perjanjian dengan Mr. Francois, buku rekening juga kartu debit dengan logo platinum. Semua aku buang begitu saja tepat di depan wajahnya. Tak ketinggalan ratusan lembar uang biru yang aku hamburkan tak berharga. Wanita tamak itu menatap tak percaya. "Ambil, Bu, semuanya. Cek itu juga. Kalau kurang di rekening ini ada puluhan miliar. Tapi ini tak ada artinya. Buat saya cuma Adis dan Aji. Tapi ibu menghancurkan saya seperti ini. Saya memang yatim dan pernah miskin. Tapi ada yang lebih buruk dari semua itu. Ketamakan ibu." Semua tertumpah. Wanita itu hanya menatap nanar. Sementara itu matahari sudah terbit dengan sempurna. Adis masih meringkuk dalam selimut. Saat aku meninggalkannya, wanita itu masih menangis meski tanpa suara. Hujan juga sudah mulai reda. Suara beberapa orang membongkar tenda. Kejadian semalam tentu saja sudah menyebar. Suara beberapa orang terdengar menggunjing ibu sambil sesekali melirikku. Terserah. Pak Debas atau Pak Sigit belum juga kembali, menambah kecemasan lain dalam dadaku. Tepat saat sebuah mobil Toyota Corolla hitam mendekat, lalu berhenti di depan rumah. Tipe mobil itu membuatku meradang, mengingatkanku tentang Mas Bagus. Namun rupanya sosok pria yang aku kenal mendekat dan sedikit berlari sambil menghindari beberapa pria yang lalu lalang. Mungkinkah pria suruhan Pak Ade adalah Mas Agung? "Pak Andra, maaf, seharusnya kemarin saya tidak ikut pulang dengan Pak Ade. Saya ikut prihatin tentang Aji." Pria itu segera bicara setelah mengembaskan punggungnya di kursi teras. Ucapannya membuatku kesedihan itu kembali. "Pak Andra, pria itu sudah tertangkap." Mas Agung kembali bicara. "Siapa?" "Toto." Tatapan Mas Agung berubah tajam. Dia tahu aku sudah lama menunggu kabar ini. Ya, Pak Ade sudah bilang. Tapi saya sedang menunggu kabar dari Pak Debas. Saya juga belum bisa ninggalin Adis, terangku lirih. Mas Agung hanya menghela nafasnya. "Saya juga prihatin, Pak Andra. Tapi kalau Pak Andra nggak cepat, kita bisa kehilangan waktu." "Saya tahu, tapi petunjuk itu sudah nggak ada. Kain hitam berisi raja itu pun sudah tak bisa aku tembus dengan ruak, meskipun aku sudah mencobanya berulang kali. Ya sudah, kalau Pak Andra masih mau di sini, nanti saya kabari saja hasil pemeriksaannya. Pak Ade tadi sempat bilang tadi kalau Toto, pria itu tahu tentang Arju. Atau siapa ya? Kok lupa? Tentang Arjuno apa ya?"
Terang saja nama itu membuatku terperanjat. Arjuno? Iya, jadi Mas Agung, saya bisa minta tolong? Minta tolong naon Pak Andra? Jaga Adis, saya ke tempat Pak Ade sekarang. Oke. Toto, tak salah lagi. Laki-laki ini penjaga pabrik tua milik Bagus Sanjaya yang ditawarkan padaku beberapa minggu lalu. Pria kurus dan hitam dengan rambut yang sedikit panjang. Namun kali ini dia tak memakai pece hitamnya. Sekalipun Pak Ade dan beberapa anggota sudah mendesaknya berulang kali, pria ini masih teguh dan bicara jika tak ada hubungannya dengan Bagus ataupun mengaku jika pernah bertemu denganku. Padahal aku sudah ada di depan wajahnya. Seandainya saja ada Mas Bambang, keparat ini pasti tak bisa mengelak. Terakhir kali aku menelpon Pak Sigit. Kabar Mas Bambang sudah lebih baik. Pria itu sudah melewati masa kritisnya. Sekalipun kesaksianku cukup kuat, tapi satu orang belum bisa menghancurkan Mas Bagus. Bajingan itu masih di luar sana. Beberapa anggota sudah turun dan memeriksa kediamannya, tapi pria itu tak ada di sana. Begitu juga dengan Joko Arjuno. Keduanya hilang bagai ditelan bumi bersama putraku, Aji. Aku meremas kedua tanganku yang terkepal di atas meja sekuat mungkin. Rasanya aku ingin menghantam pria hitam yang duduk tepat di hadapanku ini. Jadi Mas Toto gak kenal dengan pria di samping saya? Pak Ade yang berdiri di sampingku terus mendesak sambil merundukkan tubuhnya, mengintimidasi tersangka. Enggak Pak, saya enggak kenal. Jawaban Toto juga masih sama. Dia tetap ngotot dengan logat Jawanya sambil sesekali melirik padaku. Wajahnya yang pura-pura bodoh itu sungguh menjijikkan. Kalau perempuan ini, Pak Ade menunjukkan selembar foto di atas meja korban terakhir yang kami temui di rumah sakit. Lagi-lagi pria itu menggeleng. Yakin? Tenan Pak, kulo ndak kenal. Sebenarnya salah kulo opo to Pak? Aku mendengus kasar, tak sabar. Padahal waktu terus berjalan dan anakku sendirian di luar sana. Entah apa yang terjadi padanya. Aku sungguh cemas dan ketakutan. Bagaimana jika mereka sampai melukai Aji? Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Bersumpah jika sampai mereka menggoresnya sedikit saja, aku pastikan semua ingon ini akan terlepas. Dan tak peduli jika aku akan melukai orang lain. Tenanglah. Jika aku tenggelam dalam amarah, keadaan akan semakin buruk. Mas Toto yakin tidak kenal dengan wanita ini? Pria itu tetap menggeleng, tapi saat Pak Ade menunjukkan foto pernikahan wajahnya berubah. Sialnya, meski bukti itu kuat, tapi dengan angkuhnya Toto terus berkata, tidak. Sampean kerja berapa lama dengan Bagus? Jadi abdi. Pak Ade merubah topiknya. Pria itu masih terdiam. Wajah bodohnya semakin menyebalkan. Bukti sudah telak tapi masih saja kekeh. Pendirian sampean kuat juga. Tapi kalau begini terus, saya yang susah. Pak Ade sudah habis kesabaran. Menggebrak meja dan hampir saja menghajar tersangka, namun pria itu berhenti karena aku sudah keburu bicara. Kamu tahu saya siapa? Lagi-lagi pria itu terdiam. Saya anak Salim. Kamu pasti tahu. Iya, tentu saja karena ini keangkuhan di wajahnya menghilang. Mungkin kamu berpikir, jika kekuatan kalian tak bisa dihancurkan, apalagi setelah hampir 100 tahun berkuasa. Sayangnya keturunan terakhir, mereka semua sudah mati. Sanjaya dan Arjuno, mereka hanya tinggal menunggu waktu. Hanya sekian detik setelah aku bicara, pria ini menjadi sosok yang berbeda. Sejak awal aku sudah merasakan jika pria ini seperti Mbah Santo, salah satu abdi Sanjaya yang lain. Dia tak sebodoh yang terlihat. Sejak awal kami sudah tahu kalau wanita ini. Pak Ade menunjuk foto di atas meja. Korban ritual ngabruk nyawa, salah satu istri sampean. Dan Pak Ade mengeluarkan beberapa berkas. Ada sekitar puluhan nama dan foto lain. Dan wanita-wanita ini, mereka semua hilang setelah menikah. Penyelidikan kami mengarah pada sampean. Pria ini akhirnya memberikan reaksi. Tertawa lirih
awalnya. Namun semakin lama gelak tawa itu menjadi semakin lantang. Para abdi sanjaya itu ndak cuma saya. Ya, 100 janin. Kamu pasti tak sendirian. Tapi jangan khawatir, saya pasti menemukan kalian semua. Aku menyela ucapannya cepat. Pria di hadapanku ini kembali tertawa tergelak sambil mencibir. Doro, sampean yakin bisa mengalahkan Arjuna? Akhirnya dia mulai bernyanyi. Kamu pikir saya nggak bisa? Semakin Doro bertekad, semua justru sesuai dengan rencananya. Dan dari semua keturunan terakhir yang pernah saya temui, anak itu yang paling edan. Dugaanku benar. Simbol Arjuna sudah diwariskan pada yang lain. Tapi aku masih ingin mendengarkan nyanyian pria ini lebih banyak. Benar kan? Saya ragu. Lagi-lagi pria itu tergelak. Wajar saja. Semua orang yang terlibat lelaku ini memang sinting. Bahkan sejak awal kalian sudah kalah. Totok bicara di antara derai tawanya. Sejak awal? Maksudnya? Pria ini langsung menyadari kesalahannya. Seketika dia menutup mulut, sekalipun Pak Ade terus mendesak. Aku melemparkan kursi karena kesal. Amarahku akhirnya tumpah. Aku sudah bangkit dan ingin membunuhnya. Namun Pak Ade segera menyeretku keluar ruangan. Tahan Pak Andra, dia satu-satunya saksi kunci. Pria itu kembali mencibirku. Keparat sialan. Sepanjang lorong, aku meneriakkan sumpah serapah. Mengutuk kesal tak sudah-sudah. Kepalaku pasti keluar asap saking kesalnya. Beberapa orang sampai melihat heran. Pak Andra, tenang. Pak Ade sekuat tenaga menarikku menuju ruang kerjanya. Sambil mengatur deru dada, aku berdiri di depan sebuah whiteboard besar yang penuh dengan tempelan beberapa artikel koran dan foto. Masing-masing terhubung sebuah garis kusut yang saling tumpang tindih. Hasil penyelidikan Pak Ade semua tertulis di sana. Kata-kata ngabruk nyawa, songo pucung dengan nama penerus, semuanya berkumpul dan menyisakan satu tempat kosong, Arjuna. Petunjuk yang ada hanya tulisan ritual Asmoropati, juga nama Joko Arjuna. Semua itu belum cukup. Dapat tersangka tapi malah bubar. Lagi-lagi Pak Ade yang berdiri di sebelahku terus-menerus menggumam sambil mengurut kepala. Artinya, semua ini direncanakan Arjuna, bukannya si keparat bagus. Terangku juga. Sialnya keparat itu benar-benar pintar. Pak Ade menggeleng berulang kali. Tapi, kenapa bangsa tadi bilang jika kita kalah sejak awal ya? Bersambung, nantikan bagian berikutnya. Hanya di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Saya pamit.